Faqala innahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim irsala taklifin lima yaliku bihim fa inna minhum ar-raqi'ah was-sajida ila yaumil kiamati. Maka beliau Imam Subki dan pengikutnya berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus juga buat mereka para malaikat, irsalnya irsal taklif. Kemarin kita udah bicara bahwa Rasulullah diutus kepada semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini, bahkan di seluruh alam, sehingga masuk malaikat, masuk benda-benda jamadat yang tidak berakal. Cuma bedanya ada irsal taklif, ada irsal tasrif. Kemarin begitu ya, masih ingat nggak? Ya, ada irsal taklif, ada irsal tasrif. Nah, kalau jin dan manusia itu otomatis sepakat mereka, yaitu irsalnya irsal taklif. Jadi ini kita dikenakan beban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan utus atau diutusnya Nabi Muhammad. Begitu juga jin. Nah, ini yang dikatakan ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi irsalnya irsal taklif. Tapi kalau malaikat emang mereka udah ya melakukan perintah-perintah Allah, sehingga ya menurut ulama ya itu malaikat dikenakan irsalnya irsal tasrif, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar kemarin begitu. Namun pendapat Imam Subki beda. Kalau kata Imam Subki dan orang-orang ngikutin pendapat Imam Subki, bahwa Rasulullah juga diutus kepada malaikat irsalnya irsal taklif gitu. Jadi kepada manusia irsal taklif, kepada jin irsal taklif, kepada malaikat juga irsal taklif. Begitu kata Imam As-Subki. Jadi beda dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar ya itu ya menyatakan bahwa ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad ya kalau kepada jin dan manusia irsal taklif, kalau kepada malaikat irsalnya tasrif. Lima yaliku bihim, karena layak bagi mereka. Fa inna minhum, karena bagi mereka itu para malaikat ar-raqi awal sajida, dia udah ruku dan sujud ila yaumil kiamah, pada hari kiamat, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Tuh, jadi kata Imam Subki itu ya, para malaikat-malaikat kan ruku sujud ya ila yaumil kiamah, berarti namanya irsalnya irsal taklif begitu. Wa ma kullifa bihil insu, dan tidaklah ya dibebankan manusia tafsilan wa ijmalan, secara tafsil dan ijmal. Faqad kullifa bihil jinnu kadzalika, maka sungguh ditaklifkan juga, dibebankan jin sama seperti itu. Wasyamila zalika, dan meliputi itu Ya'juj wa Ma'juj, ya termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Wa tahqiqu annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun di jami'il anbiya'i wal umamis sabiqati. Dan yang paling benar ya bahwasanya Rasulullah SAW juga diutus untuk semua para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu juga sama ya, jadi Nabi Muhammad diutus untuk mereka para nabi dan umat-umat yang terdahulu, walaupun bukan umat Nabi Muhammad. Lakin bi'tibari alamil arwahi, akan tetapi dengan i'tibar kepada alam arwah. Fa inna ruhahu, karena ruh Nabi Muhammad khuliqat, diciptakan qoblal arwahi, sebelum ruh-ruh diciptakan. Sebab ruh Muhammad atau yang kita kenal dengan Nur Muhammad itu sudah Allah ciptakan lama sebelum alam ini diciptakan. Bahkan sama Nabi Adam saja lebih dulu Nur Muhammad diciptakan.
Nah, makanya ada hadis qudsi yang menyatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Jadi kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, ya maka saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi yang paling dulu diciptakan berarti ruh atau nur Muhammad. Jadi kalau bicara masalah alam arwah, maka yang pertama kali diciptakan itu alam arwah atau ruh Nabi Muhammad. Jadi umat-umat dan nabi-nabi, ya alam arwahnya belum ada, itu alam arwah Nabi Muhammad ada. Makanya ya mereka juga sama diutus buat para nabi dan para umat-umat yang ya terdahulu. Karena memang bicara masalah ya alam arwah, yaitu ruh Nabi Muhammad diciptakan sebelum ruh mereka. Jadi lebih dulu ruh Nabi Muhammad kebanding dengan ruh para nabi-nabi dan para umat-umat Nabi. Itu kalau bicara masalah apa? Masalah ruh. Wa arsalahullahu ilaihim, dan Allah udah mengutusnya kepada mereka. Pabalagot, maka sampai ya al-jami'ah keseluruhan. Wal anbiya nawabuhu alamul ajsam. Nah, kalau beda dengan alam ajsam, ya bahwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'in nasi, maka Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia min ladun Adam ila yaumil kiamati, semenjak Nabi Adam, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, hatta ila nafsihi, bahkan sampai dirinya sendiri. Ya, jadi Nabi Muhammad diutus buat dirinya sendiri. Ya, jadi dari Nabi Adam terus semuanya sampai hari kiamat. Nah, itu yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lidukhulil jam'i, karena masuk seluruhnya tahta qaulihi, di bawah ya firman Allah Ta'ala atau perkataan Nabi, bu'istu ilan nasi kafatan. Jadi saya, kata Nabi, diutus untuk semua kafah manusia. Jadi semua manusia diutus. Ya, jadi bu'istu, saya diutus untuk keseluruhan daripada manusia. Jadi bukan hanya buat umat Nabi Muhammad aja, dari Nabi Adam ya sampai manusia ila yaumil kiamah. Nah, itu yang dimaksud bu'istu ilan nasi kafatan. Wa qalluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu Allah berfirman, dan tidaklah saya mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk semua manusia. Faman nafa umuma bi'asati sallallahu, maka siapa yang mentiadakan keumuman ya dibangkitkannya Nabi Muhammad, faqad kafara, maka kufur. Kenapa? Karena memang ini menyalahi aturan dari apa yang Allah sudah firmankan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Berarti Nabi diutus untuk semua manusia. Berarti yang namanya manusia dari siapa? Dari Nabi Adam. Nabi Adam, terus anak cucu Nabi Adam, entar Nabi Nuh, Nabi Idris, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, umatnya semuanya. Sampai kita, bahkan sampai nanti manusia di akhir zaman sampai kiamat. Nah, itu masuk semuanya. Nah, itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Sama tadi hadis bu'istu ilan nasi apa? Kafah. Jadi kalau kita kagak percaya, ya nanti kufur. Ya, nggak boleh. Jadi harus kita yakini, oh Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Siapa yang tidak percaya, ya faqad kafara, maka dia udah kufur. Qala dzalikal Bajuri, yang berkata itu Imam Bajuri. Wa qala aidan, dan berkata ia juga, warrajihu annahu mursalun lil malaikati irsal tasrifin, bahwasanya Nabi Muhammad diutus kepada malaikat, irsalnya tasrif, sama dengan Imam Ibnu Hajar pendapatnya Imam Bajuri. Wa in rajaha ba'dum huna khilafahu, sekalipun sebagian ulama menguatkan di sini menyalahinya. Wa amma irsaluhu ila sairil hayawanat, adapun diutusnya Nabi Muhammad ke semua hewan-hewan, fa irsalu tasrifin qat'an, itu irsal tasrif semata, ai bila khilafin, tanpa ada khilaf. Nah, kalau kepada binatang itu Nabi Muhammad diutus irsalnya namanya irsal tasrif,
itu qat'an, enggak ada perbedaan pendapat. Qauluhu lil alamin. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk ya alam semesta. Alamin itu ismu jam'in li alam. Isim jamak bagi lafaz alam bi fathil lami alam, lamnya dibaca fathah. Wa huwa ismun lima siwallah. Yang namanya alam itu apa? Nama selain Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah, minal maujudati dari yang maujud yang ada. Payasmalu maka masuk tuh lima siwallah itu apa? Al malaikah, malaikat, wal insa manusia, wal jinna dan jin, wal jamadat dan benda-benda mati. Jadi yang dinamakan alam itu apa? Ya ismun lima siwallah, nama selain Allah. Jadi kalau saudara ditanya alam itu apa alam? Alam itu artinya nama selain Allah, itu namanya alam. Allah bukan alam, selain Allah alam. Malaikat alam, malaikat Jibril, malaikat Israfil, Israel alam. Manusia alam bukan? Manusia alam bukan? Alam. Binatang alam. Benda-benda mati alam, pasir, batu, kerikil itu alam namanya. Allah jawab dong, Allah bukan. Itu. Jadi alam itu adalah nama selain Allah. Saya ulangi, alam adalah nama selain Allah. Bahasa Arabnya ismun lima siwallah, nama selain Allah, itu namanya alam. Nah Nabi Muhammad diutus untuk itu semuanya, untuk alam, berarti lima siwallah, semua masuk alam, berarti Nabi Muhammad diutus untuk itu semuanya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh alam tuh ismun lima siwallah, nama selain Allah. Malaikat alam, manusia alam, jin alam, sungai alam, laut alam, gunung alam, batu-batu alam, ya, langit alam, bumi alam. Allah bukan, cuma Allah yang bukan alam. Karena Allah yang menciptakan alam. Ya, paham nggak? Nah, begitu. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad ya itu untuk semua alam. Ya, itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ketika ditanya alam itu apa? Lima siwallah, selain Allah itu namanya alam. Maka masuk malaikat, manusia, jin, jamadat. Jamadat itu benda-benda yang mati. Batu, kerikil, pasir, itu jamadat namanya. Lakin irsaluhu ilal malaikati, akan tetapi diutusnya Nabi Muhammad kepada para malaikat irsal tasrifin, irsal tasrif lahum buat mereka, li'adhim karena mereka dimasukkan min ummati dari umat Nabi. Jadi malaikat termasuk umat Nabi Muhammad. Ya, irsalnya namanya irsal tasrif itu. La taklifin, bukan taklif bisyariati dengan syariatnya Nabi Muhammad. Wa ilal jamadat, juga Nabi Muhammad diutus buat benda-benda yang mati. Irsal ta'minin, irsal ta'min namanya. Laha ya minal khosapi, ya termasuk di situ dari khosab dibenamkannya biha alam itu. Wa nauhi dan seumpamanya. Qalahu Muhammad ibnu Ahmad Ulaish, ya yang mengemukakan itu adalah Imam Muhammad bin Ahmad Ulaish. Qauluhu wa fadla, kata-kata wa fadla itu artinya Nabi Muhammad ada yang paling utama. Ai wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf ayat taqidah punya keyakinan annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdulul anbiya'i
wal mursalin, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Jadi kita ini sebagai mukallaf nih saudara harus punya i'tiqad, keyakinan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling afdal. Nabi Muhammad itu adalah rasul yang paling afdal. Sehingga disebut afdalul anbiya'i wal mursalin. Nabi dan rasul yang paling afdal, yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasayyiduhum, bahkan pemimpin mereka, bisyahadati qouli ta'ala, dengan kesaksian firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh. Jadi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad sayyidnya, pemimpinnya. Jadi Nabi Adam nanti bukan jadi pemimpin, Nabi Nuh nanti bukan pemimpin, Nabi Musa, Nabi Isa bukan pemimpin, Nabi Ibrahim juga bukan pemimpin, tapi pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi nanti di hari kiamat semuanya dibawa bendera Nabi Muhammad. Masya Allah, hebat kan Nabi Muhammad tuh. Ya, semuanya dibawa bendera Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qalluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bermula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul alamin yaumal qiyamati. Tuh, ada lagi begitu. Ana sayyidul alamin, saya pemimpin alam nanti dari kiamat. Wala pahra, saya bilang begitu enggak sombong. Ini Nabi Muhammad bilang ana sayyidul alamin, saya nanti pemimpin alam semesta, semuanya di bawah pimpinan saya. Namun saya bilang begitu bukan karena saya sombong, bukan saya membanggakan diri, bukan. Tapi ini perlu disampaikan supaya pada tahu. Tahaddus bin nikmah namanya. Bukan karena sombong, tapi tahaddus bin nikmah. Jadi Nabi bilang begitu. Nanti saya yang jadi pemimpin semuanya. Ya, di bawah bendera saya. Nah Nabi bilang begitu bukan Nabi sombong, tapi tahaddus bin nikmah. Perlu disampaikan supaya kita tahu. Begitulah istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sahibul liwa'il hamdi, saya adalah pemilik bendera hamd yaumal qiyamah, nanti dari kiamat. Wala fahra, tuh saya enggak sombong. Jadi nanti ada benderanya bendera hamd, mereknya hamd. Ya, begitu ada al-hamd. Tuh bendera. Bukan bendera partai, bukan. Ya, ada bendera namanya Al-Hamd. Siapa yang megang? Nabi Muhammad. Semuanya di bawah bendera Al-Hamd. Jadi bukan partai-partaian lagi. Ya, kita udah capek sama partai di dunia. Ya, nah begitu. Jadi nggak ada partai-partai. Tapi itu nanti ada bendera yang Nabi bawa. Itu namanya bendera Al-Hamdu. Ya, Al-Hamd namanya. Nabi yang pegang tuh, semuanya ada di bawah Nabi. Ya, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu ya, Saudara. Wala fahra, saya ngomong begitu tuh bukan karena sombong. Adamu famanduna, Nabi Adam dan di bawahnya tahta liwa'i yaumal qiyamah, di bawah bendera saya di hari kiamat. Nabi Adam terus Nabi Isa, nabi-nabi yang lain, pokoknya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kan semuanya tuh. Ya, nabi-nabi semuanya di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bicara begitu la fahra, tidak sombong. Artinya a'zam, saya enggak bangga, enggak sombong, kagak merasa paling gede. Min hazi, dari ini. Ya, namun ya dibilang begitu, wal makna la aqulu zalika, artinya saya tidak mengucapkan itu pahron karena sombong, bal tahaddusan bin nikmati, tahaddus bin nikmah. Kalau tahaddus bin nikmah boleh. Kata Nabi Muhammad ngomong begitu bukan karena kesombongan, bukan, tapi tahaddus bin nikmah. Qala Umar ibnul Farid min Bahri Rajaz, man zalladzi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat, siapa orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dia hanya memiliki kebaikan-kebaikan saja.
Ada syair begitu. Siapa manusia yang kagak punya dosa, nggak punya salah, yang dimiliki hanya kebaikan-kebaikan saja? Bisa nggak jawabnya? Bisa nggak jawabnya? Siapa sosok manusia yang tidak punya kesalahan, yang dimiliki hanya kebaikan-kebaikan saja? Jawabannya siapa? Nah itu pinter. Harus jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok manusia yang tidak punya dosa dan kesalahan. Ya, tetapi dia memiliki kebaikan-kebaikan, akhlaknya begitu luhur. Ya, itu husna namanya, kebaikan-kebaikan aja yang dimiliki. Kejahatan nggak ada, dosa nggak ada, kesalahan nggak ada. Siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita mau banyak dah. Ya, kesalahan kita banyak. Tapi kita mohon sama Allah supaya ya kesalahan kita diampunin ya. Ya, mudah-mudahan pada saat kita nanti berhadapan dengan Allah tuh dosa-dosa kita diampunin semuanya. Bukan berarti kita nggak punya dosa, kita banyak dosa. Kita bilang Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita banyak dosa, banyak salah, tapi mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Ya, itu begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad sosok manusia yang kagak pernah punya dosa dan kesalahan, tapi dia hanya memiliki kebaikan-kebaikan, akhlaknya begitu terpuji. Nah, itu yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahul hatib, maka ketika Imam Umar bin Farid ya melantunkan syair Bahar Rajas begitu, dijawab am Hatib. Hatib itu wa huwal ladzi yasma'u sautahu, yang bisa didengar suaranya, wa la yara sahsahu, namun tidak bisa dilihat bendanya, pribadinya. Suaranya doang kedengeran, pribadinya enggak ada yang tahu. Jawabannya begini. Ya, jawabannya Muhammadul hadil ladzi alaihi Jibrilu habat. Nah, begitu. Jadi orangnya itu tidak lain Muhammad yang dapat hidayah, petunjuk dari Allah, yang selalu ditemani sama malaikat Jibril. Gurunya malaikat Jibril. Ya. Jadi Nabi Muhammad punya guru. Siapa gurunya? Malaikat Jibril. Sekolahnya di mana? Di Al-Falah. Bukan ya. Jadi Nabi Muhammad punya guru juga, gurunya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini diperintahkan oleh siapa? Allah. Jadi semua orang harus punya guru. Ya, jangan gak punya guru, makanya ada hari guru. Ya, gitu. Nah, ada hari guru. Nabi Muhammad ini punya guru. Ya, siapa guru Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Siapa yang memerintahkan malaikat Jibril? Allah. Jadi intinya dari Allah gitu. Jadi instruksi dari Allah. Hei Jibril, silahkan datang ke Muhammad, kekasihku, ajarkan tuh. Ya, itu dapat wahyu, tiap hari dapat wahyu, dapat ilmu. Tuh, begitu. Jadi Nabi Muhammad punya guru besar namanya ya Jibril. Nah, kita juga mesti punya guru. Nah, guru terus bersanad, sanadnya langsung ke Rasulullah. Kan jadi nyambung ya. Nah, begitu. Jangan guru YouTube, gurunya jangan, ya. Gitu. Tapi kalau kita ngaji, nanti udah ngaji ngeliat lagi di YouTube nggak apa-apa, gitu. Kamu gitu udah siaran langsung nih kan ada, bisa mau ngaji lagi ntar, ya untuk menambah supaya lebih mantap lagi. Buka dari YouTube. Nah, begitu. Jadi silakan. Tapi jangan semata-mata udah di YouTube, males gue ngaji di rumah aja, nggak boleh. Ya begitu. Kecuali ya yang lain, yang jauh-jauh. Nah, silahkan mereka. Mungkin di tempat lain dia bisa ngaji. Ya, nah seperti itu. Jadi Nabi Muhammad aja punya guru langsung. Malaikat Jibril bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, dengan malaikat Jibril. Nah, kita juga harus musyahadah. Ya, kita sama guru harus ya seperti ini. Jadi itu penting. Jadi ketika ditanya siapa sosok manusia yang paling mulia, yang tidak punya kesalahan, jawabannya Muhammad, yang dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Gurunya siapa?
Malaikat Jibril. Faqaulun nazim, maka bermula perkataan nazim, nabiyuna mubtadaun wa Muhammadun atfu bayanin, ya Muhammad atap bayan, alaihi au badalu kullin atau badal kul, wa jumlatu qali qad ursila minal fi'li wa naibil fa'il, kemudian jumlah daripada qad ursila itu fi'il dan naibul fa'il, khobarul mubtada jadi khobar mubtada. Wa qaluhu lil alamina, nah perkataan lil alamina muta'alliqun bi rahmah ba'dahu yang jatuh setelahnya, wa rahmah halun, ya rahmah itu jadi hal, ya min naibi fa'il ursila. Makanya tak kemarin kita baca tuh nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Tuh nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila atau wa pusila, ya wa pusila, seperti itu. Jadi nabi kita Nabi Muhammad dia diutus, ya diutus untuk siapa? Untuk alam semesta sebagai rahmat kasih sayang, dan dia nabi yang paling mulia, ya wapudila kayaknya yang bagus, ya jangan kurang titik kayaknya, ya jadi Nabi Muhammad itu nabi yang paling istimewa, yang paling mulia, itu namanya wapudila. Nah nanti baru abuhu Abdullahi Abdul Muttalib, ya terus nanti ya, siapa ayahnya Nabi Muhammad nanti baru kita akan bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.